Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedekah kepada orang gila atau yang selevel dengan gila, anak-anak misal, kita kasih sedekah untuk anak-anak yang belum memayis. Kan sering bapak kasih uang angpau untuk anak-anak yang umur 4 tahun, datang ke rumah kita kasih 10.000, yang dia tidak tahu uang itu untuk apa. Anak-anak kita kasih uang, dia tidak tahu untuk apa, dan dia tidak bisa pelihara uang, dia campak sambil main jatuh. Dia tidak tahu. Berbeda dengan yang sudah memayis 7 tahun ke atas, itu sudah tahu menggunakan uang, sudah tahu simpan uang. Anak-anak yang belum memayis, levelnya selevel orang gila, akalnya tidak sehat, dia tidak tahu. Makanya ini kesempatan bagi mama-mama untuk mengumpulkan hasil angpau dari anak-anaknya yang kurang sehat ini. Maka koruptor-koruptor itu muncul dari mulai hari raya Idul Fitri sampai Idul Adha. Sini nak uangnya mamak simpan, sini nak uang mamaknya uang simpan. Bukan disimpan pak, dihabisi oleh mamaknya. Padahal itu uang anaknya, karena tadi dia dapat angpau atas nama dia, dikasih untuk dia. Itu indikasi terjadinya korupsi. Nah pertanyaannya, kalau kita kasih uang ke orang yang tidak punya akal, baik orang gila ataupun anak-anak begini, apakah ini tetap mendapatkan pahala? Sama, tetap dapat pahala. Namun yang perlu dicatat, kalau kita kasih uang ke orang gila, maka dia pun tidak tahu menggunakannya. Bisa jadi dia ditipu oleh pemilik warung makan, di tangannya uang 100.000, dia nak tahu itu 100.000, lalu dia beli nasi 1 bungkus, tidak ada uang baliknya. Orang gila tidak peduli, tidak ada uang balik, karena dia pun tak sadar itu. Nah disitulah yang perlu kita fahami, bahwa kelompok mahjur alaih, kelompok yang wajib dipelihara, ini dalam dipelihara, maka jangan berikan berbentuk uang di tangannya, tapi berikanlah kebutuhannya. Jadi orang gila kita kasih nasi 1 bungkus, itu baik, karena orang gila itu juga butuh makan. Cuma kenapa orang gila nak mikir makan seperti kita yang sehat mikir makan? Karena yang mengontrol keinginan untuk makan adalah pikiran. Orang gila itu hidupnya apa? Anak mikir dia kakak dia aja, dia nak mikir pun itu. Makanya orang gila itu sehat. Sebenarnya lebih sehat dia daripada kita. Kita karena tidak gila, mikir kita makan, maka kita makan semua Pak. Kita makan uang bos di sekolah, kita makan uang SPPD, kita makan uang aspal. Ini karena tidak gila. Makanya kadang-kadang orang gila lebih selamat hidupnya. Jadi kalau begitu, pahala tetap dapat, tapi jangan kasih uang, karena dia tak faham tentang nilai uang. Begitu juga anak-anak, kalau kita kasih uang, maka dia tak faham itu. Tapi kalau kita kasih kebutuhan, apakah dia mau roti, permen, maka langsung dia mengambil manfaat dari uang tersebut, dari pemberian tersebut. Kalau uang ya seperti tadi, nanti yang simpan bapaknya, mamaknya. Dan kita orang tua pun, kalau itu uang anak, sebenarnya harus lihat-lihat keadaan. Kalau anak itu punya kebutuhan sendiri, maka uang pemberian kepada dia itu harus dikembalikan ke dia. Tidak bisa kita korupsi, karena banyak sekali yang seperti saya bilang tadi, korupsi di waktu hari raya, peng-pengana habis. Tetapi kalau dia benar-benar tidak membutuhkannya, lalu kita mengambil uang anak tadi untuk kita berikan angpau ke anak orang lain lagi, maka itu masih dibolehkan. Tetapi
tetap uang anak kita itu harus kita jaga berapa nilainya. Kalau dia membutuhkan sesuatu, maka kita belikan untuknya berdasarkan uang yang dia dapatkan. Jadi sebenarnya kalau mau jujur, semua angpau-angpau untuk anak-anak itu kita simpan untuk mereka. Kita masukkan ke celengnya. Nanti ketika dia sudah mumayyiz, sudah sadar, sudah paham tentang uang, baru kita buka celengannya. Ni nak, uang kamu selama 5 kali Idul Fitri mamak tabung untukmu. Seharusnya begitu. Cuma ya ada faktor-faktor yang menyebabkan kebolehan. Ya, karena kadang-kadang orang tua pun mengeluarkan uang untuk anak orang lain. Makanya anak-anak yang belum memayyiz ini diambil uangnya untuk dia sedekahkan kembali kepada orang lain. Itu ada faktor-faktor yang membolehkan. Baik, jadi tidak mengapa berpahala kepada memberikan sedekah kepada orang yang tidak berakal. Yang sedang puasa Syawal lalu dapat undangan walimah. Nah, bulan Syawal ini banyak walimah. Bapak Ibu jangan percaya kalau ada yang mengatakan bahwa bulan Syawal bulan yang tidak baik untuk menikah. Nyan haba bangai. Karena ada sebahagian orang awam di kampung-kampung mengatakan hanaget menikah di bulan Syawal itu haba bangai. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih menyebutkan, aku dinikahi oleh Nabi di bulan Syawal. Aku dinikahi oleh Nabi di bulan Syawal. Dan Nabi terbiasa menikahkan perempuan-perempuan di zamannya. Di zaman Nabi hidup, Nabi terbiasa menikahkan mereka, karena Nabi kan bisa menjadi wali bagi mereka yang tak punya wali. Itu rata-rata terjadi di bulan Syawal. Jadi makanya orang banyak menikah di bulan Syawal. Kalau ada yang mengatakan tidak baik di bulan Syawal, itu menunjukkan pengetahuan orang yang mengatakan itu minim sekali. Karena kita ini kadang-kadang lebih sering mendengarkan kabar-kabar burung. Lu dengar-dengar hanagat nikah bulan Syawal. Itu macam-macam khurafat takhayul yang kita terima. Nanti bilang bulan Safar hanagat, nyan bulan Suum, kemudian bulannya hanagat, bulan jih uronyo hanagat, itu tak baik, hari ini tak baik. Itu semua haba bangai. Itu tidak ada dalam Islam yang begitu, dan dilarang kita mempercayainya. Jadi bulan Syawal ini banyak orang menikah, sedangkan kita sedang puasa Syawal. Apakah kita boleh tidak hadir? Menghadiri walimah kalau diundang wajib. Kalau tidak ada uzur, tidak ada halangan, dosa tidak hadir. Kita tidak ada halangan, tidak jauh dari tempat undangan, tidak sakit, tidak sedang bekerja. Pokoknya tidak ada halangan apa-apa, santai-santai di rumah, tapi sengaja tidak hadir, berdosa. Tapi bagaimana kalau sedang puasa? Tetap wajib hadir. Yang disuruh hadir, bukan disuruh makan. Makan itu tambahannya, Pak. Ketika kita diundang untuk walimah, kita yang diwajibkan hadir, bukan diwajibkan makan. Masalah makan itu tambahannya. Nah, ketika sedang berpuasa, kalau hadir, apakah boleh berbuka atau tidak? Itu terserah kepada orang yang berpuasa. Kalau orang yang berpuasa ingin berbuka puasa di waktu di walimah tersebut, dibolehkan. Tadi tidak ada rencana buka puasa, cuma datang hadir, salam, pulang, kasih amplop. Tapi ketika melihat ternyata yang disediakan nasi biryani, berubah niatnya di situ, nyo kapalo nyo nah mungkin nyo. Apalagi dilihat ada kepala kambing dalam nasi itu, Pak. Lalu dia keinginan untuk berbuka, bolehkah? Boleh. Puasa sunnah itu dibolehkan berbuka. Rasulullah mengatakan melalui hadis Ummi Hani, as-saim al-mutatawwi' amirun li nafsih. Orang yang puasa sunnah itu mengatur dirinya sendiri. Jadi dengan datang kita keinginan berbuka, silahkan. Syaratnya puasa sunnah.
Yang tak boleh buka puasa qada. Jadi boleh buka, boleh lanjut. Kalau si pemilik rumah mau membungkus, jadi kita tawarkan, Pak, saya sedang puasa. Kata pemilik rumah, udah kita bungkus saja, kita bungkus, tidak ada masalah. Nah itu tidak usah buka, Pak. Ya. Tapi kalau tidak mau dibungkus, mau buka, ya silakan saja. Malah lebih disunnahkan untuk berbuka ketika yang punya rumah, sahibul hajat, tersinggung kalau kita tidak makan, itu disunnahkan berbuka malah. Jadi kalau sahibul hajat mengatakan, masa datang sesekali ke saya tidak makan, saya sudah capek masak, saya sudah sidangkan ini, masa tidak makan, lalu dia merasa tersinggung, maka disunnahkan berbuka. Nah, jadi puasa sunnah itu boleh untuk berbuka. Yang walimah tetap wajib hadir, tapi tidak wajib makan. Tapi kalau mau berbuka silakan. Sunnah berbuka kalau yang punya hajat tersinggung kalau kita tidak makan. Yang tidak boleh buka adalah puasa wajib. Puasa qada tidak boleh buka. Puasa nazar tak boleh buka. Puasa kafarah tak boleh buka. Jadi ibu-ibu yang sedang mengqadha puasanya, kalau dapat undangan walimah tetap wajib hadir, tapi tidak boleh buka puasa. Tapi Ustaz, saya sudah lemas kali ni, nak sanggup lagi saya pergi, sudah lemas. Lemas itu menyebabkan uzur, berarti tidak wajib hadir lagi kalau sudah lemas. Tapi kalau masih kuat, tetap wajib hadir. Jadi dia ada uzur-uzur yang boleh tidak datang di walimah orang. Jadi kalau begitu, yang walimah tetap wajib hadir, makan tidak wajib, amplop pun tidak wajib. Amplop itu tidak wajib. Mau kasih amplop boleh, tak dikasih amplop boleh. Jadi sahibul hajat jangan menghitung-hitung amplop orang yang datang. Jangan ditanda-tandai, karena kita mengundang orang bukan mengundang amplop. Walaupun amplop hari ini menjadi tujuan utama, tetapi jangan melakukan niat untuk mengharapkan balasan dari orang yang kita undang. Kita yang tak punya anak perempuan 2 atau 3, yang ada cuma 1, apakah pahalanya sama? Ada hadis lain, Pak, yang belum sempat saya terbaca karena banyak hadis tadi, dari Jabir bin Abdullah ketika bertanya tentang 3 anak perempuan, 2 anak perempuan disebut Nabi. Lalu Jabir menyebutkan sendiri, kami tidak tanya lagi tentang 1. Lam nas'al an wahid, kami nak tanya lagi kalau kami cuma diberi 1. Tapi aku yakin, kata Jabir, kalau aku tanya pasti jawaban Nabi sama. Karena sahabat sudah tahu karakter Nabi. Sama kayak kita kalau punya teman, Pak, anak aku tanya yang aku tahu jawaban. Kan begitu, Pak. Misal saya akrab sama Pak siapa, Pak Caleg. Ya. Misal saya akrab sama beliau, saya tidak semua pertanyaan saya tanya, karena saya sudah tahu jawabannya. Makanya Jabir mengatakan, kami nak nanya lagi yang 1. Kalau aku tanya, aku tahu jawabannya, pasti Nabi jawabnya sama. Jadi 1 anak perempuan pun pahalanya sama dan bisa kemungkinan masuk surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya punya 1 anak perempuan, Pak. Itu pun setelah saya tunggu 10 tahun, baru diberi anak perempuan. Maka pertanyaan Bapak tadi memang untuk saya sebenarnya. Jadi sama, Pak, dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Jadi itu berdasarkan hadis yang lain. Maka pelihara anak perempuan yang 1 itu baik. Pertama, orang di malam hari raya tidak bakar lilin, tapi bakar-bakar ayam, bakar-bakar ikan. Nah ini Bapak Ibu, kalau tujuannya hanya untuk memakan, tujuan memakan, itu tak mengapa. Tapi ketika mulai muncul ritual dengan bakar-bakar itu sengaja dengan menghidupkan bakar-bakarnya, jadi sebenarnya dia enggak terlalu perlu makannya, tapi seperti orang ingin ingin bergembira dengan bakar-bakar itu. Nah, di situ juga sama hukumnya sebenarnya. Walaupun yang dia bakar adalah sesuatu yang halal. Kumpul di samping laut, malam raya, tetnyo, jingkrak sana, jingkrak sini, sambil itu juga sama hukumnya. Salah cara memperingati, menghidupkan malam-malam hari raya. Tapi kalau memang itu kebutuhannya, memang kena ikut, memang kena ikut mana malamnya. Karena kan baru buka puasa tadi misal contohnya. Itu kalau tujuannya hanya untuk makan-makan tak mengapa.
Tapi kalau tujuannya berfoya-foya demi menghidupkan malam itu dengan bakar-bakar, hukumnya sama dengan membakar lilin tadi. Nanti sama dengan menghidupkan seperti gaya agama lain. Dan itu sebaiknya dihindari, Pak. Azab kubur apakah berhenti atau berlanjut? Ini perkara gaib ini tak dikabarkan oleh Nabi dengan jelas apakah dia terus-terusan atau berhenti-berhenti. Namun dari beberapa hadis disebutkan bahawa kalau orang yang diazab kubur terus diazab sampai hari kebangkitan. Dia akan terus diazab sampai datang hari kebangkitan. Begitu bangkit, dia tersiksa di padang mahsyar dengan matahari diturunkan segala macam, dilanjutkan dengan azab lebih pedih ketika masuk ke neraka. Namun ada juga hadis-hadis yang menyebutkan khusus bagi para pendosa dari kalangan mukmin itu ada hari-hari yang dihentikan, bisa jadi karena datangnya doa yang meringankan azabnya, bisa jadi dari anaknya yang soleh datang doa meringankan azabnya, bisa jadi ada amalan dia yang dia mungkin lakukan di dunia yang bisa menghentikan sementara. Karena makanya orang yang membaca surat Al-Muluk di setiap malam, maka dia terbebas dari azab kubur. Nah, di situ para ulama khilaf, bebas habis atau khusus bebas di malam Jumaat. Jadi tidak ada yang tahu pasti apakah dihentikan di malam Jumaat saja atau memang tidak ada azab kubur langsung ditunggu di neraka. Karena dia punya amalan khusus baca surah Al-Muluk. Al-Muluk baca setelah main game judi online, atau baca Al-Muluk dulu baru main game judi online. Bisa jadi dia tetap dapat pahala ini, tapi tetap dia tunggu azab yang sebenarnya. Jadi itu ada kemungkinan terjadi. Tak bisa kita jawab dengan pasti karena itu perkara gaib. Sampai hari ini pun orang dikubur tidak bangkit untuk memberitahukan kita. Itu yang membuat kita tak pasti bisa menjawabnya. Allah alam. Perbedaan hari Arafah, Bapak Ibu, dalam pandangan jumhur ulama itu tidak mengapa berbeda. Tidak mesti mengikuti wukuf di Arafah. Karena puasa Arafah itu sudah lebih dahulu dilakukan Nabi sebelum datangnya kewajiban untuk melakukan haji. Makanya dalam catatan disebutkan bahawa puasa Arafah sudah dimulai dari 2 Hijriah, sedangkan haji baru dimulai 6 Hijriah. Dan Nabi sudah disuruh puasa Arafah. Jadi kebetulan sama nama antara hari puasa itu dengan nama bukit di tempat wukuf. Jadi Nabi sudah duluan puasa sebelum adanya wukuf. Kalau orang bilang wajib puasa karena ada wukuf, sungguh Nabi tidak mungkin melakukan puasa Arafah, pasti dilakukan setelah munculnya wukuf. Jadi itu pertama, masalah perbedaan hari. Yang kedua, dalam pandangan para ulama khilaf, tapi jumhur ulama mengatakan tidak ada masalah perbedaan matla'. Nak mesti mengikuti matla' negara lain, tidak mesti. Dalam mazhab Syafi'i bahkan ditegaskan kita ini punya ikhtilaful matali', boleh berbeda-beda matla'. Kapan muncul di kita, kita ikuti negara kita, tidak mesti mengikuti negara Saudi. Jadi perbedaan hari raya pun itu wajar terjadi. Mana dalilnya? Hadis ketika Quraib, salah seorang sahabat, menuju ke Syam. Syam itu Damaskus. Lalu pulang ke Madinah. Begitu di Madinah bertemu dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nanya, sana sudah hari raya? Di Syam. Kata Quraib, sudah. Di Syam, di Madinah belum. Lalu Quraib berkatakan, kenapa tidak ikut saja ke sana? Sebab sudah duluan muncul bulan di sana. Kata Ibnu Abbas, tidak begitu diajarkan oleh Nabi. Kata Ibnu Abbas, kami disuruh puasa berhari raya di mana tempat nampaknya bulan di tempat masing-masing. Begitu hadisnya, Pak. Itu hadis sahih. Dari dulu dari sahabat sudah terjadi perbedaan. Kalau tidak, siapa duluan muncul ikut saja ke sana semuanya. Jadi itu tak masalah. Menyonang si dua-dua yang ekstrim kan. Anjir, katalah semayang orang raya ke. Jangan ganggu orang sehingga pecah persatuan gara-gara itu. Jadi itu tak masalah, Bapak Ibu. Kalau zakat ditentukan, innama sadaqatu lil fuqara, 8 asnaf, 8 senif. Sedangkan kurban itu tak ditentukan senifnya, cuma dibagi model pembahagiannya saja. Allah sebut dalam surah Al-Hajj,
fakulu minha, sepertiganya makanlah untukmu. Maka sunnah makan, Pak. Sunnah makan, pemilik kurban tetap makan. Jangan sampai berbuat baik bukan pada tempatnya. Kalau bahasa kasarnya sok baik. Misal pemilik kurban mengatakan, udah, tidak apa-apa, saya tidak usah ambil, kasih aja orang lain semuanya. Yang salah. Yang salah itu. Walaupun satu bungkus, minta. Karena Allah suruh makan. Makanlah, kata Allah. Paling banyak berapa? Sepertiga. Paling banyak sepertiga. Tapi bisa jadi kita kadang-kadang ingin memberi lebih banyak ke porsi yang lain, itu juga lebih baik. Tapi makan, walaupun satu bungkus makan. Panitia pun sebenarnya harus paham, pemilik kurban jatahnya sepertiga paling banyak. Jadi kalau dibagi itu ke pemilik kurban, itu benar bacul. Benar bacul. Paling kurang janganlah satu plastik, jangan satu tumpuk. Karena jatah dia sepertiga itu, sepertiga dari kambing ya sebenarnya. Jadi bela bacut ke pemilik. Kemudian yang kedua, wa at'imul qani, sepertiga yang kedua berikan kepada yang tidak membutuhkan. Yang tidak membutuhkan bukan fakir miskin, hadiah. Boleh ke teman, ke bestie forever, kepada mau kasih ke tetangga, mau kasih ke adik, ke abang, kasih ke om, pak wa, mak cik, macam-macam. Mau kasih ke tamu-tamu, kasih ke ustaz, dan beringat tapi kasih ke ustaznya beringat tapi. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu terserah pemilik kurban. Makanya ditanya orang, boleh enggak panitia makan-makan di tempat? Kan sering panitia ambil daging, makan, masak langsung di tempat di hari H. Boleh tidak? Saya jawab boleh. Mana jatah bolehnya? Sepertiga yang suka-sukanya. Cuma wajib izin pemilik kurban, karena itu hak pemilik kurban, Pak. Maka panitia harus pegang pemilik kurbannya, kamu untuk masak bacut, kamu cok ke masak-masak panitia jut, geken di pemilik kurban boleh. Tak ada masalah. Tak ada mungkin pemilik kurban menahan itu karena sudah dibantu sama panitia. Kan terbantu sekali dengan adanya panitia, Pak. Anak payah ge ablo kero ke. Anak payah gejak kero ke. Makanya pemilik kurban kalau dibilang oh hanjut, itu agak aneh juga sebenarnya. Itu jatahnya dari sepertiga ini, suka-suka ni. Sepertiga yang terakhir, wal qani', kepada fakir miskin. Itu yang tak boleh ganggu. Itu tak boleh ganggu. Itu sedekah ke fakir miskin. Itu yang diporsikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah yang bagi. Begitu. Jadi tidak seperti zakat. Kalau zakat disebut senifnya, kalau ini bukan disebut senif. Cara pembagiannya dengan cara dibagi untuk 3 kelompok besar. Begitu Bapak. Lebih kurang dari sepertiga tak mengapa. Yang bisa menaji mesti bonus 10 kilo mesti untuk si pemilik selayaknya. Tapi kemudian panitia membagi tak sampai 10 kilo kan benar? Tapi yang kenyan maksudnya yang gejuk oleh panitia anak truk 10 kilo. Dikasihlah misalnya 3 kilo untuk setiap pemilik. Bolehkah? Boleh. Karena tadi saya bilang sepertiga itu maksimal, Pak. Tidak wajib sepertiga. Cuma jangan sampai tidak ambil sama sekali. Jangan sampai tidak ambil sama sekali. Itu yang jangan sampai. Kenapa? Dia berbeda dengan akikah, Bang. Kurbannya cik geyu paju. Akikah disuruh tahan-tahan, bukan tidak boleh makan. Salah kalau ada yang bilang daging akikah haram, salah. Jut paju, tapi lebih banyak kasih ke orang. Sedikit kita makan, cukup sedikit saja. Lain kasih ke orang. Karena itu hari kita bergembira, punya anak. Kalau kurban, itu memang disuruh makan. Jangan sampai tak makan. Jadi tidak mesti sepertiga penuh. Sedikit pun okey. Itu semuanya tergantung kesepakatan dan saling rida. Oh, tidak rida misal Pak Ilung, boleh lagi-laginya. Ilung pokok je berpenuh seperti. Jangan kasih ke panitia. Sembelih sendiri. Boleh tak sembelih sendiri? Boleh saja, karena dulu Nabi pun sembelih sendiri. Cuma kalau sembelih sendiri, distribusinya tak merata, Pak. Kalau setiap rumah sembelih sendiri, distribusinya tak merata. Yang dapat si miskin itu aja. Kita carinya si miskin itu. Nanti orang tetangga kita si miskin itu lagi. Sehingga yang urung-urung kasih lain hanya merempok. Maka lebih bagus dibagi secara menyeluruh. Kapan dimulai perhitungan untuk menunggu setahun itu? Itu dimulai
Seketika begitu sudah mencapai nisab, hari mencapai nisab itu dihitung mulai. Contoh, kita punya simpanan emas, atau ibu-ibu lah punya simpanan emas 84 gram, sedangkan nisab 85 gram. Berarti 1 gram lagi belum sampai. Tiba-tiba suaminya dengan kerelaan membelikan emas untuk istrinya di hari happy anniversary. Pula happy anniversary nya. Ulang tahun perkahwinan, hai Pak. Dia buat surprise, dia kasih emas untuk istrinya, dia ajaknya istrinya makan bakso. Lalu dia titip sama tukang bakso, suruh taruh emasnya di dalam bakso. Sampai habis baksonya tak nampak emas itu. Berarti itu sudah ditelan oleh istrinya. Semenjak itulah mereka bercerai. Jadi contohnya dia dapat Pak dari suaminya. Ini kamu karena sudah berbakti ke saya, setiap malam kamu urut-urut saya, kemudian begini, dia kasih emas Pak. Begitu dikasih emas 5 gram contohnya, langsung hari itu naik di atas 85 gram. Berarti sudah sampai nisab. Begitu sampai nisab langsung itu catat di kalender tu, kasih bulat terus di kalender, emas sudah sampai nisab. Kemudian tunggu emas itu berulang tahun, tunggu setahun. Jadi kalau ditanya kapan mulai kita menghitung, kapan nisab sampai, disitulah kita mulai menghitung. Dalam semua perkara begitu, kecuali 2 perkara kan yang tidak ada. Kalau nisab semua kena, nanti yang haul ada 2 perkara yang tidak kena, yaitu pertanian dan barang temuan. Kalau nisab semuanya kena. Jadi itu tentang kapan mulai. Nanti tunggu setahun. Waktu tunggu setahun tu selama nisab itu tidak berkurang, tersimpan emas itu dengan baik, setahun berikutnya keluarkan 2,5%. Tapi kalau dia turun, tiba-tiba turun tu karena kita beli mobil, kita berobat, kemudian kuliahkan anak lagi, atau kita macam-macam, turun dia di bawah nisab, berarti gugur tu yang kita kalender tadi, gugur, tidak jadi di situ. Rupanya sudah 6 bulan turun, menjelang 6 bulan berikutnya naik lagi. Kapan naik, di situ lagi catat nisabnya, tunggu lagi setahun. Jadi bisa jadi orang sudah sampai nisab tak kena juga zakat. Bisa jadi Pak, turun naik bisa jadi. Jadi begitu ceritanya. Kecuali dia pinjam sebentar, itu jangan dirubah. Kalau pinjam dulu sebentar, nanti kita bayar, itu tidak dirubah, tetap nisabnya seperti nisab lama kita catat pertama, begitu. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua? Hitungannya hijriah apa masehi? Hijriah Pak. Haul itu yang disebut haul qamari, haul hitungan hijriah. Cuma karena kita tidak terbiasa menggunakan hijriah, bolehkah menggunakan kalender masehi? Boleh saja. Perbedaan interval waktunya kan cuma 5 hari. Kalau hijriah itu hitungan tahunnya kan dalam setahun itu 360 hari atau 359 hari kan. Kalau hitungan masehi 365. Jadi intervalnya berbeda antara 6 dengan 5 hari. Jadi tidak terlalu jauh perhitungannya. Kalau mau catat dengan masehi juga boleh. Kalau kita bingung, misal kita kan tidak biasa, bahkan kita tidak hafal bulan-bulan Qamariyah Pak. Ramadan itu habis Syawal apa habis Zulhijjah? Ada yang masih bingung Pak, Ramadan habis Syawal apa habis Zulhijjah? Kan berarti kalau habis Syawal berarti hari raya duluan baru puasa Ramadan. Nah yang sampai bingung lagi Pak. Saya pernah memberi seminar di kalangan dosen dan mahasiswa. Itu saya tunjuk mahasiswa 2 orang, saya tunjuk dosen 1 orang. Tidak ada yang bisa hafal tahun hijriah. Muharram Safar. Habis itu apa lagi? Muharram Safar. Bukan bingung kenapa Pak? Jadi banyak orang tak terbiasa. Kenapa begitu terjadi Pak? Kita telah diselimuti dengan kebiasaan orang-orang kafir yang memakai kalender Masehi. Jadi sebenarnya zakat itu memakai sistem perhitungan dengan kalender hijriah, bukan Masehi. Apakah termasuk perhiasan? Pada dasarnya tidak termasuk perhiasan.
yang dipakai, perhiasan yang dipakai yang dimaksud. Itu tidak termasuk sebenarnya, cuma ada syarat. Pertama, yang dipakai itu tidak ada rencana dijual. Maksudnya dia bukan merencanakan sambil-sambil nunggu naik emas dia mau jual lagi, tidak begitu. Kalau itu dia niatkan, kan ada orang dang-dang mah kita pakai jual sambil-sambil nunggu emas naik kita pakai. Ini tidak dihitung perhiasan, walaupun nempel di tangan, tapi dia tetap dihitung seperti disimpan, karena dia merencanakan memang untuk menjualnya kembali. Berbeda dengan ibu-ibu yang punya mahar dari suaminya, cincin, kan, cincin itu setengah sama dia, setengah sama suami, ada gambar lofi terbelah di tengah. Itu tidak rencana dijual, hanya tamang. Itu syarat pertama, dia memang tidak ada rencana menjual. Yang kedua, tidak melebihi kewajaran. Jadi wajar kita di Aceh berapa pakai emas, misal 20 manyam masih wajar. Begitu yang dipakai 50 manyam, yang 30 manyam tetap dihitung seperti yang disimpan. Yang tidak kena cuma yang 20 manyam. Itu syaratnya. Artinya secara umum zakat perhiasan itu tidak kena zakat. Tapi kalau sudah dipakai hanya untuk direncanakan dijual, itu kena. Lalu melebihi pemakaian kewajaran, itu kena juga. Jadi begitu, Pak. Kemudian pertanyaan kedua, apa tadi itu yang kedua? Bolehkah membayar hutang? Boleh, selama syarat orang yang kita bantu itu masuk ke dalam golongan gharimin. Gharimin itu terlilit utang. Terlilit utang pun, Pak, harus dicukupi syaratnya. Nanti kita bahas belakangan itu. Syaratnya apa? Banyak, Pak. Nanti ada salah satunya yang paling harus kita tahu adalah dia berhutangnya karena urusan-urusan kemaslahatan. Contohnya Pak Kecil berhutang untuk mendamaikan kampung, sampai keluarkan uang dia, sampai terhutang-hutang dia. Itu zakat dia dapat. Tapi kalau hutang untuk dikredit, hutang kredit di bank konvensional, untuk membeli Innova, itu tidak boleh bayar zakat. Kita berikan zakat, tidak boleh. Jadi hutangnya itu adalah hutang terlilit kebutuhan kemaslahatan, atau dia masuk kondisi darurat, tidak ada makan lagi, tidak ada makan lagi, dan hutangnya bertumpuk. Di situ baru boleh kita bantu dengan zakat. Jadi model-model bayar hutang karena kredit itu tidak boleh bantu dengan hutang. Jadi harus lihat dulu syaratnya masuk apa tidak dia ke dalam gharimin. Bolehkah zakat diberikan untuk keluarga? Boleh. Syaratnya bukan orang yang wajib kita tanggung nafkah. Contoh, abang kasih zakat ke adik, boleh, karena adik bukan tanggungjawab nafkah abang. Yang tanggungjawab nafkah adik siapa? Ayah. Tapi kalau ke mama tidak boleh, ke ayah yang miskin tidak boleh. Mama dan ayah, mama boleh kasih zakat ke suami, suami tidak boleh kasih zakat ke isteri, karena isteri tanggungjawab suami, sedangkan suami bukan tanggungjawab isteri. Begitu. Ayah tidak boleh kasih zakat ke anak, walaupun anaknya miskin tidak boleh kasih zakat, karena anak tanggungjawab nafkah ayah. Jadi intinya, siapa yang wajib kita tanggungjawab nafkah secara syariat itu tidak boleh dikasih zakat, tapi dikasih melalui nafkah. Jadi adik miskin boleh bantu, itu urusannya. Sepupu boleh bantu, tetangga boleh, janda-janda itu lebih lagi boleh. Kalau kita tidur disunnahkan berwudu. Bagaimana seandainya kita bersentuhan dengan istri sudah batal lagi? Ini bicara tentang membatalkan wudu. Yang bersentuhan dengan istri dalam mazhab Syafi'i batal wudu, tapi itu bicaranya di dalam wudu untuk salat, bukan wudu untuk tidur. Wudu untuk tidur, Pak, itu setelah berwudu tersentuh dengan istri, itu tidak dianggap sebagai hal yang perlu dijaga. Artinya bata je kedai. Yang penting kita sebelum tidur sudah wudu. Dia tidak berhubungan dengan solat. Malah bahaya kalau isteri memegang pandangan bahawa habis wudu tidak boleh sentuh. Habis wudu, isteri wudu, lalu isteri mau dipegang sama suami, kata si isteri, "Oh bang, baik kena." Nya naleh huruf baik kena bertampar je mana Pak. Kena tunjang itu kau bak ma katanya. Nanti waktu lapor sama mak, kenapa diusir? Lu kalau lu wudu hang kiamat lu kalau wudu. Itu inang yang begitu bagus mengamalkan yang sunnah, tapi bangai. Jadi dia tidak masalah itu, Pak. Malah sunnahnya tidur bersentuhan. Jadi yang perlu dijaga yang batal-batal itu yang berhubungan dengan salat. Membuang sampah di binis jalan, dan itu bukan tempat buang sampah.
berdosakah? Berdosa, pasti berdosa, karena setiap amalan dari mulut dan tangan kita yang mengganggu orang menyebabkan dosa, dan dia bukan seorang yang beriman. Kata Rasulullah, al-mu'min man salimal mu'min bilisani wa yadihi. Seorang mukmin itu tidak mengganggu orang lain dengan tangannya, dengan lisannya. Maka kita membuang sampah di depan rumah orang, atau kita buang sampah di jalan yang bukan tempat buang sampah, itu berdosa karena tangan kita telah mengganggu orang. Maka tidak boleh, Pak. Makanya bukti mengganggu orang apa? Orang tidak terima. Maka muncul spanduk macam-macam, Pak. Spanduk itu di Jalan Darussalam muncul spanduk apa, Pak? Yang membuang sampah di sini, ya Allah cabutlah nyawanya. Maka cukup ramai orang mati di depan Darussalam ya. Kenapa begitu? Itu menunjukkan orang benci. Nanti ada yang pasang spanduk haibui, dia tulisnya haibui. Pernah tu saya baca haibui, ada yang tulis anjing, jangan buang sampah di sini. Itu menunjukkan orang tersinggung, ditumpuk sampah di depan rumah dia, di jalan yang bukan. Makanya jangan buang sampah sembarangan. Kita merasa aman, tak ada yang lihat. Allah Subhanahu Wa Taala lihat. Allah catat kita bukan orang baik. Bukan orang baik susah masuk surga. Salah satunya suka mengganggu orang. Makanya buanglah sampah pada tempatnya. Begitu kan yang disebut dari buku SD dulu. Berdebat dalam urusan agama itu sebenarnya boleh dilakukan kalau menghadapi orang-orang yang melecehkan agama. Tapi kalau berdebat sesama yang sifatnya debat kusir bukan diskusi, Pak. Diskusi itu beda. Diskusi itu dengan lemah lembut, kita bersiap-siap menerima pandangan orang, bertambah ilmu kita. Tapi kalau debat yang dimaksud adalah tarik-tarik urat leher, menarik-narik urat leher, lalu tunjuk-tunjuk muka dan segala macam, walaupun kita benar disuruh tinggalkan. Walaupun kita benar disuruh tinggalkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satu penduduk yang diberikan rumah di tepi-tepi surga. Surga itu ada di atas, ada di tengah, di tepi surga. Yang dapat rumah-rumah di surga yang berada di tepian ini, mereka adalah yang meninggalkan perdebatan, tarakal mira wa in kana muhiqqan. Mereka meninggalkan debat kusir walaupun sudah tahu dia yang benar. Jadi kenapa disuruh tinggalkan? Bermusuhan. Yang bapak debat sama saya tahu saya bisa menyebutkan ayatnya, saya bisa menyebutkan dalilnya, saya bisa menyebutkan pandangan ulama. Tapi karena itu debatnya debat main tunjuk-tunjuk muka, bukan debat orang yang bersahabat. Setelah debat saya menang, tapi setelah itu bertambah satu musuh. Bengih itu, Pak. Jadi kalau itu yang pertama bisa menyebabkan permusuhan, yang kedua menyebabkan sombongan. Saya merasa sombong, nakangi ilawandong nakangi, hana tapu dia. Mulai kita bilang sama orang, mulailah muncul kesombongan. Di situ jalan masuk syaitan semua. Maka boleh berdebat yang sifatnya debat mencari ilmu, bukan debat menjatuhkan orang. Bagaimana sedekah yang dikeluarkan dari para olahragawan yang ketika melakukan aktivitasnya menghasilkan uang, ya, seperti pemain bola, padahal waktu dia main selalu terbuka auratnya kayak lu pana. Itu pemain bola dengan celana pendek itu, Pak, itu dosa. Buka aurat sedang main bola itu dosa. Laki-laki wajib tutup baina surrah war rukbah, wajib tutup di antara pusar dan lutut kapanpun dimanapun, baik dalam salat atau di luar salat. Makanya bermain bolanya aman, artinya itu hanya sekedar olahraga, tetapi unsur yang melingkupi olahraga itu yang menyebabkan dosa. Jadi bukan main bolanya yang dosa, tetapi pemain yang membuka aurat, itu yang dosa. Tapi kalau dia menutupi auratnya dengan baik, berarti hilang dosanya. Main bolanya tidak jadi dosa, tapi berubah lagi jadi dosa kalau main bola itu dijadikan sebagai alat untuk berjudi. Jadi sudah pasang taruhan dan mereka tahu bahwa ini mereka melakukannya dengan memberi manfaat kepada para penjudi, itu kembali dosa. Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bersyarikat dalam satu maksiat, maka dihitung sama dosanya. Jadi kalau begitu, kalau mereka bersedekah
apakah penghasilannya dari pemain bola itu haram? Penghasilan itu keluar dari jual aurat atau dari main bolanya? Itu yang perlu diverifikasi dulu. Kalau artis menjual aurat untuk mendapat rezeki, penyanyi dangdut menjual aurat, menjual kemolekan tubuh untuk mendapat rezeki, menjual suara berjoget-joget. Nah, di situ sumber rezeki dia. Pemain bola kalau keluar uangnya dari skillnya main bola, maka uangnya tidak dianggap uang haram. Cuma haramnya di mana? Jatuh pada pakaiannya. Jadi kalau begitu itu harus dipisahkan, Pak. Itu sama seperti orang naik pohon kelapa pakai celana pendek plus serengkeran. Serengkeran apa bahasa Indonesianya? Serangkeran, Pak. Itu yang untuk naik pohon kelapa itu yang membulit-bulit kayak celana dalam tu. Apa itu nama bahasa Indonesianya? Itu untuk naik pohon kelapa kain itu kan? Itu kan serengkeran itu. Orang naik pohon kelapa pakai celana pendek, Pak. Banyak naik pohon kelapa itu kerjanya pakai celana pendek. Ditambah serengkeran tadi. Pertanyaannya, dia dapat penghasilan dari kita kan bayar tu untuk naik satu pohon kelapa sekian. Dia dapat dari membuka aurat atau dari naik pohon kelapa? Dari naik pohon kelapanya. Sedangkan urusan buka aurat itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemain bola selama tidak ada unsur judi di dalamnya, halal dia mendapatkan rezekinya karena skillnya. Cuma dia jatuh ke dalam dosa karena membuka auratnya. Jadi tidak ada hubungan antara buka aurat itu pada pemain bola dengan rezeki yang dia terima. Kecuali begini, diwajibkan pakai celana pendek. Kalau tidak pakai, maka ini akan begini dan begini. Itu wajib nampak aurat. Jadi misal kalau main bola harus nampak aurat. Kalau tak nampak tak boleh main misal. Itu baru penghasilannya berarti berhubungan dengan yang haram. Sekarang pemain bola yang pakai celana pendek, Pak, itu kan tidak wajib menampakkan aurat. Maka sebahagiannya saya lihat kalau mereka masih punya iman, itu menutup dengan apa itu, kaos kaki antara lutut dengan paha itu, Pak. Lupa saya apa namanya itu aman dalam masalah itu. Cuma unsur syubhat tidak bisa hilang. Unsur syubhat, Pak. Makanya kalau ditanya orang apa hukum main bola, ya boleh, cuma syubhatnya tidak bisa hilang. Kenapa? Di situ ada kemungkinan kita akan jatuh ke dalam jebakan syaitan. Pertama aurat, yang kedua unsur untuk melakukan perkelahian besar, bersentuhan tubuh, berkelahi, mencaci. Itu dalam bahasa orang main bola itu, Pak. Itu apalagi orang anak-anak muda di Aceh yang main bola itu, bahasa caci maki itu macam model sampai dia bilang, kau kejar mamakmu, kenapa kau tidak kasih bola ke sini? Begitu katanya. Nanti terjemahkan sendiri ke dalam bahasa Acehnya. Kau kami bola kena pergi kejar mamak sana. Kayak gitu-gitu, Pak. Itu unsur-unsur itu syubhat semua itu. Makanya permainan yang mengundang syubhat itu sebaiknya dihindari. Main bola boleh, tapi jangan sampai jatuh ke haram. Jadi kalau begitu, kalau dia bersedekah, insya Allah tidak mengapa. Berbeda dengan orang yang menjual aurat sebagai penghasilannya. Itu yang total haram. Itu total haram, Pak. Dikasih makan pun jangan datang. Buat walimah pun jangan datang. Buat walimah dari seorang artis yang buka aurat, memang jual tubuh untuk mendapatkan hasil itu, supaya tampil seksi, lebih dibayar mahal atau dibayar untuk seksinya, maka buat walimah pun itu tidak usah datang. Karena itu makanan dianggap penghasilan dari yang haram. Maka saya pernah bilang di Mesir itu ada penari perut, artis besar, Pak. Kami tahu karena dia artis besar, tapi sekaligus penari perut. Joget-joget untuk para pejabat di televisi sering muncul. Waktu dia menyediakan bukaan puasa di Ramadan waktu tahun 2000 sekian, 2002 atau 2003 begitu, pas kami masih di sana, itu langsung begitu dia umumkan dia menyediakan bukaan puasa Ramadan, langsung dikeluarkan fatwa oleh ulama Azhar, haram berbuka puasa
di tempat artis tersebut karena dia mendapatkan penghasilannya dari menjual aurat dan tubuhnya. Haram. Begitu para ulama tegas mengatakan seperti itu. Nah, jadi jangan sampai ulama pula yang buka puasa di tempat artis yang begitu. Ya ke haji kebut. Ada orang yang berkorban sapi, tapi baru ada 6 orang. Karena tak ada orang yang ketujuh, ditunggu-tunggu. Ternyata yang daftar terakhir untuk menutupi kekurangan menjadi 7 orang, yang daftar terakhir malah orang kafir. Ya, bisa jadi Cina, tetangga kita mengatakan, ya udah kalau tidak cukup, biar saya daftar 1 orang lagi untuk bergabung dengan kurban kita. Sahkah kurban itu? Ini pertanyaan menarik, Pak. Ini kisah nyata atau apa ini, Pak? Ya, mungkin kisah nyata ya. Bapak Ibu, pertama yang harus dipahami, bersyarikat pada sapi 7 orang itu maksimal. Ya, maksimal 7 orang. Nak mesti 7 orang. 2 orang bersyarikat pada sapi itu lebih baik. 3 orang lebih baik. Jadi yang pertama yang harus dipahami bahwa tidak cukup 7 orang pun boleh. Jadi seandainya ini belum terjadi begitu, 6 orang ini tinggal tambah uang sedikit-sedikit untuk mencapai 1 sapi, dan mereka mendapatkan pahala lebih banyak dibanding yang bersyarikat 7 orang. Kenapa begitu? Rasulullah yang mengatakannya, al-jaza li jinsil amal, pahala disesuaikan dengan pengorbanan. 6 orang kan lebih banyak korban, lebih banyak pengeluarannya, maka lebih besar pahalanya. Begitu konsep mendapat pahala. Makin besar perjuangan kita, makin besar pahalanya. Jadi tak mesti 7 orang. Nah, seandainya pun ternyata yang 6 orang ini tak sanggup lagi, untuk tambah pun tak sanggup lagi, ditunggu orang ke-7, tak ada yang daftar lagi. Akhirnya bergabunglah 1 orang Cina, ya, yang beragama Buddha mungkin, untuk bergabung ke situ. Sahkah? Kurban pada sapi itu sama seperti kita kurban dengan kambing 1 orang 1. Jadi bersyarikat pada sapi bukan bermakna kita terikat dengan kurban orang, dah. Itu bersyarikat saja pada sapi, tetapi pahala masing-masing. Jadi begini Bapak Ibu, jadi bukan bermakna kalau yang kurban 1 kambing dibandingkan dengan kurban 1 sapi pahalanya berbeda, enggak. Jadi misal dianggap orang yang kurban 1 kambing pahalanya seperti kambing, kalau yang kurban dengan sapi pahala sapi. Mana ada, sapi itu kan karena bersyarikat 7 orang, jadi pahalanya sama. Cuma nanti yang dibicarakan dalam fikih, mana yang lebih baik, kurban sapi atau kurban kambing. Dalam mazhab Syafi'i, kurban sapi lebih utama daripada kurban kambing. Kenapa begitu? Karena dagingnya lebih banyak, ya, dan lebih banyak bisa manfaat kepada fakir miskin. Yang kedua, alasan mazhab Syafi'i menyatakan itu karena dalil yang menyatakan tentang pahala orang yang pergi salat Jumat. Itu Nabi mengatakan apa? Yang datang di jam pertama sama pahalanya seperti menyembelih seekor unta. Itu untuk pahala orang pergi Jumat. Yang datang jam kedua sama seperti menyembelih seekor sapi. Jadi maksud Imam Syafi'i, Allah kalau bicara pahala, bicara yang lebih besar dulu. Unta, sapi, kambing, ayam, baru telur ayam. Jadi di sisi mazhab Syafi'i lebih utama sapi. Itu bicaranya yang lebih utama karena manfaatnya. Bukan bermakna yang sembelih sapi dapat pahala satu sapi seorang, yang sembelih kambing dapat pahala sebesar 1 kambing, kan laginya pahala sama. Jadi ibaratnya yang bersyarikat 1 sapi itu tidak bergantung dengan apa yang dilakukan oleh temannya. Oleh karena itu dalam fikih dibicarakan, seandainya 1 sapi bersyarikat di dalamnya
7 orang, tapi tidak semuanya niat kurban. Tidak semuanya niat kurban. Yang 3 niat kurban, yang 4 mau ambil daging aja. Jadi ketika dia tanya, "Hantik burungnya, tak cukup orang tu?" Kakak balung tamah lung perlu kesi. Saya perlu daging. Saya bukan mau kurban, saya perlu daging. 3 orang niat kurban, 4 orang tak ada niat kurbannya. Sah atau tidak? Sapi itu yang kita kurbankan, mazhab Syafi'i mengatakan sah. Jadi kita tidak bergantung dengan niat orang. Hanya Hanafi yang membatasi. Kalau mazhab Hanafi mengatakan harus semuanya niat ibadah, karena tujuan kurban ibadah, semuanya harus niat ibadah, tidak boleh keluar dari ibadah. Begitu. Maka kalau ditanya, kalau kafir bergabung satu orang, bagi dia yang tidak ada pahala dan tidak dianggap, bagi kita tetap sah, walaupun ada yang bersyarikat yang bukan seorang muslim. Jadi kita tetap dapat pahala seperti niat kita bersyarikat itu. Jadi kalau begitu tetap sah kurbannya. Tapi si Cina ini tidak dapat pahala, karena orang kafir tidak termasuk orang yang dihitung kebaikannya selama dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Membacakan nama-nama waktu kurban itu sunnah, bukan syarat sah. Bukan rukun harus baca namanya, sunnah mentangnya. Itu pun dibaca nama kalau yang menyembelih bukan pemiliknya. Jadi kita sewa penjagal, kita sewa orang sembelih. Nanti ketika mau disembelih, dia yang menyebutkan Allahumma hadza, ya Allah ini dari, baru dia bacakan. Itu sunnah. Oh, tidak dibaca nama, tetap Allah tahu siapa pemiliknya. Oh, salah baca nama, itu tidak bermakna pindah ke nama yang salah itu. Misal yang kurban Mardiyah, waktu dibaca sama penjagal Mardiana dibaca, tiba-tiba pahala pindah ke Mardiana, mengangkat Mardiana lagi ni. Dia tidak kurban, tidak apa-apa, sudah dapat pahala gara-gara salah baca nama. Oh, tidak begitu. Makanya sunnah saja. Kalau kita tidak hadir di tempat penyembelihan, kita misal hari rayanya di luar kota, sunnah hadir, tapi ada kalanya tidak sempat hadir, lalu nama kita tidak dibaca atau salah baca, itu tak ada masalah, aman itu Pak. Allah sudah tahu itu kurban siapa. Jadi tak perlu kita sampai ribut sama yang tukang jagal. Hai, nanke ke? Dia mulai ribut ni, mangak mentang ke baca nanke, dia salah, tak perlu Pak. Baca salah bin, salah sedikit, itu dari bin dia jadikan bun misal, Ahmad bun bin misalnya, itu apa entah macam-macam dia, itu tidak ada masalah, itu hanya sunnah saja. Pengajian-pengajian di kedai-kedai kopi, apakah itu tidak melawan arus dari syariat? Apalagi ada ayat mengatakan wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan engkau campurkan kebenaran dengan kebatilan. Nah, dakwah itu tidak mengenal tempat. Dakwah tidak mengenal tempat. Dakwah di kedai kopi itu baik, dan selama kita tidak terjerumus dengan maksiat orang yang berada di situ, itu tidak disebut mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan. Bahkan dakwah di kedai kopi itu kita langsung ke sasaran untuk menyadarkan orang yang tidak solat di kedai kopi. Itu tujuannya begitu. Nabi dulu kalau dakwah itu ke kantong-kantongnya, di pasar Nabi keliling. Pasar itu kan tempat maksiat terbesar, di situ penipuan, di situ ngupat macam-macam. Nabi langsung ke pasar, kemudian langsung mendakwahkan sesuatu yang dibutuhkan untuk dibicarakan. Jadi tidak ada masalah dakwah di kedai kopi, tapi yang bermasalah kita dakwah tapi kita terlibat dengan maksiat yang ada di kedai kopi itu yang bermasalah. Jadi orang kedai kopinya tidak sadar, malah pendakwahnya yang kemudian sudah terbiasa untuk bergabung dengan maksiat-maksiat di kedai kopi. Itu yang bermasalah. Ya. Oh ya, kalaupun di kedai kopi itu ada maksiat-maksiat, Pak,
itu tidak dilimpahkan dosa maksiat itu kepada orang yang mendakwahkan agama di tempat itu, ya. Walaupun tak berhenti maksiat itu setelah kita dakwahkan, itu juga tidak berembes kepada pendakwah, karena tugas kita menyampaikan masalah taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hal yang boleh dilakukan. Bagaimana dengan keadaan orang-orang yang berbuat baik tetapi masih ada unsur-unsur dunia? Artinya dia bisa saja berbuat baik tapi mengharapkan sesuatu dari kebaikannya. Jadi istilahnya ada yang berbuat baik, ada yang berbuat kesalehan. Nah, Bapak Ibu, Allah memberi syarat dalam semua kebaikan. Ada 2 syarat utama baru dianggap sebagai amal saleh. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Allah menyebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah hendak nyuruh untuk menyembah Allah dalam semua model kebaikan, kecuali syaratnya mukhlisin, yaitu dia benar-benar mengikhlaskan amal baiknya hanya untuk Allah. Jadi kalau dalam poin pertama ini, maka orang yang berbuat baik bukan karena Allah, maka tidak disebut sebagai amal saleh walaupun nampaknya baik. Itu kalau kita misal membagi sedekah, membangun rumah duafa, tapi kita punya tujuan agar tahun depan kita mudah untuk terpilih menjadi wali kota. Jadi tujuan kita berbuat baik, tapi ada tujuan kita supaya dikenal, supaya mudah nanti urusan. Itu semua itu baik tapi bukan amal saleh, maka tidak berpahala. Atau ingin memamerkan. Nah, itu syarat utamanya. Ikhlas lahuddin. Jadi betul-betul untuk agamanya. Kita tidak peduli mau dikenal orang mau tidak, kita berbuat. Oh, masalah dikenal nanti karena kebaikan kita, bukan karena kita ingin memamerkan. Itu pemberian Allah. Itu pemberian Allah. Nah, syarat kedua, mengikuti prosedur yang dijalankan dalam syariat, yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak disebut beramal baik, malah kita menyelisihi amalan dalam syariat. Contoh Pak, kita mau berbuat baik tetapi tidak cocok dengan syariat, walaupun nampaknya baik. Kalau sederhananya begini, salat subuh itu 2 rakaat. Kita ingin berbuat baik, ingin kita tambah menjadi 8 rakaat, malah menjadi jahat di sisi Allah karena berani mengubah syariat. Jadi itu 2 syarat. Ikuti metode Nabi. Kalau Nabi melakukannya begini, maka lakukanlah begini. Kita ingin berbuat baik, menolong orang kafir dengan amalan yang selayaknya tidak boleh tolong. Contohnya kasih kurban untuk orang kafir. Itu dalam pandangan jumhur ulama tidak boleh, kecuali kalaupun kafir itu mau ditolong, kafir zimmi yang ada rada-rada mau masuk Islam. Dalam zakat pun para mu'allaf disuruh tolong. Jadi tidak boleh membahagiakan orang kafir yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan dengan memberikan kurban, karena tujuan kurban mendekatkan diri kepada Allah, bukan membantu orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Itu contoh. Berarti tidak sesuai dengan syariat, malah menyebabkan dosa. Begitu Pak. Jadi 2 syarat ini baru disebut amal saleh, ikhlas dan mengikuti prosedur syariat. Tidak cocok walaupun kita buat banyak-banyak, tapi tidak disebut dengan amal saleh, maka sia-sialah amal itu. Bersedekah baik kan? Tapi kita sudah bahas kemarin subuh, bersedekah dengan harta haram malah jadi dosa, padahal sedekah agaknya. Tapi karena bersedekah dari penghasilan sabu-sabu, malah semua sedekah itu jadi dosa. Kenapa? Melawan syariat. Makanya tidak disebut dengan amal saleh. Kita mengajarkan keterampilan untuk orang lain, karena tadi salah satu amal baik mengajarkan skill, keterampilan pada orang sehingga orang mampu mencari nafkah.
Masalahnya orang itu bayar. Apakah itu hilang amal soleh kita mengajarkan dia dengan bayaran itu? Jawabannya tidak. Bayaran itu tidak bersangkut paut dengan keikhlasan. Ini contohnya begini, Pak. Saya mengajarkan Bapak Ibu tentang tata cara berkurban. Saya ajarkan baca Quran. Saya ajarkan bahasa Arab. Tapi orang bayar. Apakah bayaran itu menggugurkan pahala? Tidak. Selama yang kita lakukan betul-betul ikhlas karena Allah. Bayaran itu adalah urusan dunia dan itu wajar. Kenapa? Karena pertama, orang itu menghabiskan waktunya untuk kita. Makanya kita ini tidak ada kerjaan lain, kita ngajar orang. Habis waktu untuk dia, maka wajar dibayar. Yang kedua, membayar orang itu tidak bermakna tidak ikhlas. Malah itu menghargai kebaikan orang. Makanya ketika diperbincangkan apa hukumnya membayar guru ngaji, semua ulama mengatakan boleh. Itu tidak termasuk menjual beli ayat. Kita hari ini ustaz-ustaz bayar. Saya sebentar lagi terima amplop. Apakah pengajian ini tidak berpahala bagi saya? Tidak. Masalah amplop saya tidak mikir karena sudah dipikirkan oleh panitia. Maka saya tidak pikir masalah amplop. Oh, nanti dapat amplop kosong, saya tidak mikir juga. Biasanya panitia telepon balik. Maka jadi dong lebih kita pu. Jadi bukan bermakna membayar itu menghilangkan kebaikan kita, tidak, ya.